Ajaran Wahdah Al-Wujud, Kanjeng Syekh Siti Jenar. Ajaran tarekat dan makrifati Syekh Siti Jenar ini banyak menjadi kontroversi hingga saat ini. Ajaran tarekat yang disampaikan Siti Jenar adalah ajaran tarekat Al-Akmaliyah. Ajaran tarekat yang disebarluaskan berkenaan dengan ajaran rahasia. Ajaran tarekat Akmaliyah Siti Jenar ini dimaksudkan untuk menempuh jalur menuju Allah secara cepat dan menjadi inti pengajaran Siti Jenar. Kenapa ajaran sejati yang merupakan sebuah rahasia ini dibuka secara luas oleh Siti Jenar? Dikarenakan Siti Jenar merasa was-was dengan ajaran yang disampaikan para wali itu. Para wali dalam hal mengajarkan ilmunya, tidak semuanya diberikan kepada para santrinya. Jangan lupa tekan subscribe bagi sobat yang baru menemukan channel Ruh Ilahi. Juga, pencet lonceng notifikasinya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbil alamin. Sobat Ruh Ilahi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini kita semua diberikan berkah rezeki, berkah sehat, berkah kebahagiaan. Sobat Ruh Ilahi, kenapa ajaran sejati yang merupakan sebuah rahasia ini dibuka secara luas oleh Siti Jenar? Satu sisi karena Siti Jenar merasa was-was dengan ajaran yang disampaikan para wali itu. Para wali dalam hal mengajarkan ilmunya, tidak semuanya diberikan kepada para santrinya. Ada ilmu-ilmu rahasia yang tidak semua santri diberikan ajaran tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan Siti Jenar. Siti Jenar tidak pernah menyembunyikan ilmunya untuk para santri, murid maupun pengikutnya, karena beliau merasa jika ilmu yang dia dapatkan sendiri setelah menempuhnya secara nyata dalam berbagai pengalaman laku spiritual, harus dia bagikan dan dia ajarkan kepada semua murid dan pengikutnya. Jadi pencarian kebenaran sejati itu beliau dapatkan dari Paguron, yaitu tempat Jenar mengajarkan ilmu-ilmu rahasia yang digunakannya saat itu jika dihubungkan dengan yang menginginkan Allah dalam istilah al-murid. Kemudian ujungnya kecepatan dan ketepatan menjalin hubungan dengan al-murid. Maka terjadilah titik temu antara kebenaran sejati dengan Allah, tidak lain adalah kemanunggalan yang sering disebut orang Jawa Insung sejati. Dalam ajaran tarekat Al-Akmaliyah ini, tidak ada mursyid dalam bentuk jasad manusia, sehingga Siti Jenar melarang murid-muridnya untuk menganggapnya sebagai mursyid, yaitu pancaran dari Yang Maha Menunjuki atau Al-Rasyid. Adapun mursyid masing-masing manusia menurut Siti Jenar adalah Al-Ruh Al-Idofi yang harus diaktifkan dari dalam diri. Inilah yang dimaksudkan dengan mengenal diri sendiri, maka akan mengenal Tuhan. Sementara keberadaan Siti Jenar, beliau memperkenalkan keberadaan dirinya kepada para muridnya, hanyalah sebagai guru atau pembimbing ruhani, yang berkewajiban membimbing murid untuk mengenal mursyid di dalam dirinya. Jika mursyid dalam diri sudah aktif, maka tidak diperlukan lagi kehadiran mursyid dalam fisik manusia. Itulah sebabnya, ia hanya berkenan dipanggil dengan sebutan syekh atau guru ruhani. Berkenaan dengan kebenaran sejati, menurut Siti Jenar, tidak berada di kuburan-kuburan, di gua-gua, di pohon-pohon besar, di gunung, di laut, maupun langit. Sesungguhnya, kebenaran sejati lebih dekat dari urat leher manusia. Jadi, carilah kebenaran sejati itu di tengah kehidupan manusia, di tengah-tengah tarikan nafas kehidupan, di tengah keramaian dan keheningan alam kehidupan. Dan sesungguhnya, tanpa pedoman ilmu hikmah dan irfan, sangatlah sulit memperoleh anugerah ruhani yang menyebabkan kegoiban atau goibah yang merupakan prasyarat utama bagi ditemukannya kebenaran sejati. Ajaran inti Kanjeng Syekh Siti Jenar
yaitu manunggaling kawula Gusti. Disinilah akhir perjalanan mistik atau tarekat Siti Jenar, yaitu ajaran manunggaling kawula Gusti. Pada perkembangan selanjutnya ajaran ini dimodifikasi dengan format yang beraneka ragam. Salah satu modifikasi dari ajaran tersebut yaitu muncul dalam bentuk cerita Bima Paksa dan cerita Dewa Ruci. Perumpamaan kemanunggalan manusia dengan Tuhan adalah seperti cermin dengan yang bercermin. Bayangan yang berada dalam cermin itu namanya adalah kaula atau hamba, dan cermin ibarat Tuhan. Dalam suluk Ujil, kemanunggalan kaulo dengan Gusti tetap menempatkan Tuhan berbeda dengan manusia. Tuhan memiliki 4 sifat, yaitu Jalal, dialah yang agung; Jamal, dialah yang elok; Kohar, dialah yang wisesa atau kuasa; Kamal, dialah yang maha sempurna. Konsep manunggaling kawula Gusti atau kesatuan manusia dengan Tuhan yaitu wahdah al-wujud, yang dipergunakan untuk menggambarkan dalam wacana Islam kejawen seperti digambarkan curigo manjing warongkon, warongko manjing curigo. Apa maksudnya ini? Ini hanyalah sebuah kiasan yang menggambarkan manusia masuk dalam diri Tuhan, seperti yang terjadi dalam cerita pewayangan Arya Sena yang masuk dalam tubuh Dewa Ruci. Atau pada kejadian sebaliknya, warongko manjing curigo, yakni Tuhan yang masuk atau nitis dalam diri manusia, seperti yang terjadi pada Dewa Wisnu yang nitis pada diri Kresna. Dalam paham nitis, masuknya roh dewa dalam diri manusia, atau roh manusia dalam binatang, masih kelihatan dalam serat wirid Hidayat Jati. Roh manusia yang tersesat tidak dapat kembali ke dalam singgasana Tuhan, dikatakan akan nitis dalam brakasakan atau masuk di alam jin, bangsa burung, binatang dan air. Berbagai pandangan yang disampaikan Siti Jenar sebenarnya bukanlah barang asing di kalangan pemikir dan ulama, baik di negeri ini ataupun di berbagai belahan dunia Islam. Dalam sejarah awal Islam dapat disebutkan sejumlah pemikir besar dan tokoh sufi. Mereka pada umumnya memandang bahwa Tuhan tidak cukup dipahami dengan ilmu tauhid yang disusun dalam kategori logis dan rasional. Demikian pula halnya dengan berbagai ajaran ritual atau ibadah dan akhlak yang tak sekadar berkaitan dengan rukun-rukun tindakan atau perilaku empirik, yaitu yang berdasarkan dari pengalaman saja. Bagi umumnya rakyat kebanyakan, masyarakat awam, rumus-rumus Tuhan dalam ilmu tauhid dan ibadah formal tersebut terlalu abstrak dan tidak bersentuhan dengan hajat hidup. Kebanyakan dari kita menempatkan Tuhan itu sebagai penguasa alam dan dengan cara apa saja yang mereka bisa lakukan. Tuhan bagi mereka adalah maha penguasa yang dekat dan mudah diajak berdialog dan senantiasa membela kepentingan rakyat kebanyakan, atau wong cilik. Memang ajaran Kanjeng Syekh Jenar terkait dengan praktik hidup sufi sebagai model kehidupan pemeluk Islam, baik dalam berhubungan dengan menyembah Tuhan ataupun dalam kerangka hubungan sosial kemasyarakatan. Termasuk dalam hubungan sosial itu berbagai masalah kehidupan politik dan juga ekonomi. Bahwa praktek hidup sufi terus berkembang, melahirkan pemikiran dan pemahaman, serta ajaran yang satu dengan lainnya saling berbeda, bahkan bertentangan. Demikian juga ajaran wahdah al-wujud Kanjeng Syekh Jenar juga tidak sedikit mengundang reaksi yang cukup keras, terutama dari kalangan ahli fikih. Ketika ajaran sufi itu dikembangkan secara menyimpang dari ajaran Kanjeng Syekh Siti Jenar yang asli, yakni Syekh Datuk Abdul Jalil, oleh murid maupun orang-orang yang setelahnya. Dan pada akhirnya terjadilah eksekusi mati terhadap pengikut Siti Jenar berupa ancaman hukuman mati terhadap Ki Kebokenongo, murid Jenar. Fenomena itu menunjukkan bahwa
ajaran Siti Jenar tidak memperoleh tempat di kalangan istana kerajaan Demak, namun terjadi perubahan setelah surutnya peran Wali Songo. Ajaran tasawuf Kanjeng Syekh Siti Jenar, yang membuat semangat rakyat berkobar, menentang penindasan dan kejahatan, serta semakin menyadarkan posisinya sebagai Khalifatullah di muka bumi. Alasan pokok, mengapa Kanjeng Syekh Siti Jenar tidak menjadikan keimanan kepada hari akhirat, hal ini sebagai bagian dari pokok ajarannya. Pertama, kepercayaan adanya surga dan neraka sebagai puncak keimanan hari akhir, bukanlah hal baru bagi agama Islam, sebab semua agama dan kepercayaan kuno juga mengajarkannya. Demikian pula masyarakat Indonesia saat itu, sudah tidak asing lagi dengan berbagai mitologi tentang surga dan neraka. Sebab itu, kekurang yakinan masyarakat Jawa pada saat itu terhadap Islam wajar. Karena mereka mendapatkan bahwa nasib dan keadaan mereka akan sama saja, baik dunia maupun akhirat, apakah dengan memeluk Islam atau tetap pada kepercayaan lama. Toh Islam juga penuh dengan mitologi eskatologis, yaitu hari akhirat yang sulit dapat dibuktikan, atau dengan kata lain bisa ditunjukkan keadaannya langsung di dunia, karena hari akhirat adalah persoalan alam gaib. Nah, di dalam hal ini Siti Jenar memberikan makna baru tentang akhirat dan surga neraka sebagai kenyataan yang real sejak manusia ada di dunia. Kedua, Siti Jenar menegaskan bahwa alam akhirat dengan surga dan nerakanya hanyalah makhluk sebagaimana manusia. Sedangkan tempat kembali manusianya yang sesungguhnya adalah Allah, yaitu dari mana sebenarnya ia berasal. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Allah iku sangkan paraning dumadi. Manusia yang sudah manunggal, sampurna, inilah yang dinamakan al-insan al-kamil. Maka manusia akan langsung kembali kepada Allah, tidak melewati alam lintasan yang disebut akhirat. Singkatnya, alam akhirat, sejak dari alam barzakh sampai neraka dan surga, hal itu sebenarnya hanyalah alam lintasan, alam untuk menyempurnakan roh bagi manusia, yang saat mengalami kematian masih belum mencapai kesempurnaan. Ketiga, alam akhirat bukanlah sejenis pengetahuan yang hanya diimani begitu saja. Alam akhirat yang sejati adalah alam kemanunggalan, bukan surga dan neraka. Demikian juga dengan teologi tentang kiamat. Bagi Jenar bukanlah persoalan penting, sebab kiamat sudah terjadi sejak manusia lahir di dunia ini, yang dikatakan Kanjeng Syekh Siti Jenar sebagai alam kematian. Maka di dunia ini pula manusia harus mampu bangkit sebagai pribadi, dengan menemukan sang ingsun sejati, agar meraih kemanunggalan. Dengan demikian, berkenaan dengan ajaran utama Siti Jenar, mengenai manunggaling Kaulo Gusti, bukan semata ajaran mistik. Hal ini, terbukti dari aplikasi ajaran tersebut, baik oleh Siti Jenar sendiri, ataupun oleh murid dan pengikut-pengikutnya. Mereka telah mampu menjadi manusia-manusia yang salih dalam hal spiritualitas religius, serta bermanfaat secara sosial dan menjadi motor bagi peradaban pada zamannya. Mereka, para pengikut Syekh Siti Jenar, memiliki etos kerja yang tinggi serta produktif dan aktif. Begitu sobatku Ruh Ilahi, semoga saja semakin menambah perbendaharaan dan menambah sedikit pengetahuan tentang kebenaran dari suatu sejarah. Mohon maaf, jika dalam penyampaian saya ini masih banyak tentunya kekurangan. Berikan saran dan kritik saudara di kolom komentar, agar kedepannya saya semakin berhati-hati dalam mengupas suatu sejarah. Semoga bermanfaat. Jika sobat menginginkan sesuatu konten tentang hakikat, akidah dan berbagai seluk-beluk kehidupan, silakan kirim di kolom komentar. Ya. Makasih. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.